Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Hari ketiga sejak jatuh ke apokalips, Nyonya Lily Perak tidak hadir di akademi karena tubuhnya tidak sehat. Heretic Inquisitor dan King of Death berada di salah satu bagian taman, minum teh di dekat bunga magnolia. Murid-murid lain yang melewati taman terkejut melihatnya. Para wanita mengangkat keliman gaun mereka, dan para pria muda menggulung pergelangan kaki celana mereka untuk melarikan diri. Berkat ini, mereka memiliki taman yang luas untuk dirinya sendiri. King of Death menghela nafas karena dipanggil pelayan, bukan namanya, dan menuangkan lebih banyak teh ke dalam cangkir teh wanita itu. King of Death mulai bersenandung. Setelah mengambil peran sebagai kepala pelayan, King of Death menyadari bahwa upacara minum teh cukup dalam, yang membuat penghayatan karakter naik menjadi 10%. Heretic Inquisitor melompat karena terkena tumpahan teh dari King of Death. Magnolia akan jatuh, dan rambut kepala pelayan juga akan rontok. Ada saat ketika King of Death mengalami kengerian kalau dia mungkin kehilangan rambutnya. Heretic Inquisitor dan King of Death menenangkan diri dan berhenti berkelahi. King of Death bertingkah seperti hamba yang rambut Heretic Inquisitor berkerut sedikit selama beberapa hari terakhir. King of Death mengusap rambut emasnya dengan jemari King of Death. Dia tidak pernah menyisir rambut seseorang atau rambutnya disisir oleh seseorang, tapi tangannya bergerak sendiri. King of Death diam-diam melihat ke belakang kepala Heretic Inquisitor. Itu adalah kepala kecil, tubuh kecil, bahu kecil, senjata kecil. King of Death berpikir tentang berapa banyak orang yang dia bunuh meskipun tubuhnya kecil. Heretic Inquisitor dari Eropa, lebih tepatnya Bulgaria, dan hunter generasi pertama. Usia tidak diketahui, jumlah pembunuhan tidak diketahui. King of Death perlahan-lahan mengikat bagian belakang rambut Heretic Inquisitor. Itu mengingatkannya untuk merawat adik-adiknya di panti asuhan. King of Death mengajukan pertanyaan yang sangat ingin dia tanyakan, yaitu tentang alasan menjadi pembunuh. Heretic Inquisitor mengelus dagunya dan dia memancarkan suasana pemikiran yang dalam. Di kejauhan, di balik semak bunga di taman, terdengar suara tawa siswa yang tenang. Heretic Inquisitor menoleh. Kemudian dia mulai berbisik sehingga hanya Heretic Inquisitor mengaktifkan teknik suci roh tersembunyi. Salah satu sarung tangan Heretic Inquisitor menghilang. Jari-jarinya melambai di udara. Menara benar-benar membingungkan pada generasi pertama. Wajah Heretic Inquisitor berubah cerah dan menceritakan sejarah dari 5 guild pertama. Setelah selesai dengan cerita masa lalu, Heretic Inquisitor menyeringai. Tapi dia berpikir, kalau ada King of Death, ceritanya pasti akan berbeda. Heretic Inquisitor mengangkat kepalanya. Dia berhenti berbisik. Di langit, magnolia bermekaran. Setelah percakapan panjang antara mereka berdua, saat Heretic Inquisitor tersenyum, tingkat penghayatan karakter King of Death naik menjadi 11%. King of Death menanyakan tentang sandi yang mereka buat.
Heretic Inquisitor melambaikan tangannya. Sarung tangan yang hilang tiba-tiba kembali dan membungkus tangan kosongnya. Itu adalah sarung tangan putih dengan motif kelopak bunga. Heretic Inquisitor berseri-seri dan menjawab. Waktu seolah berhenti. King of Death tidak tahu ekspresi seperti apa yang dia buat. Kemudian Heretic Inquisitor melihat wajahnya sambil tertawa. Dia tertawa begitu keras hingga harus menahan perutnya. Tidak disangka kalau Heretic Inquisitor mendambakan King of Death sebagai kakak. Kemudian Heretic Inquisitor menjelaskan alasannya. Heretic Inquisitor menyentuh bagian belakang kepalanya, tempat King of Death mengikat rambutnya. Heretic Inquisitor punya keinginan untuk menyelesaikan apokalips ini, walau bukan sebagai aktor utama dari apokalips ini. King of Death mengangguk dan berjanji. Heretic Inquisitor tersenyum. Malam itu, tingkat penghayatan karakter Heretic Inquisitor melebihi 50%. King of Death menuju ke penginapan Nyonya Lily Perak dengan dalih memeriksa kesehatannya. Tidak seperti kemarin, kediaman wanita itu dipenuhi oleh pelayan. Dan ditanya, King of Death siapa? Dan menjawab, kalau dia dikirim oleh Nyonya Sutra Emas. Wajah para pelayan berubah menjadi keras. Diketahui bahwa tuan mereka dan Nyonya Sutra Emas memiliki hubungan buruk. Setelah beberapa saat, pelayan mengizinkannya. Pelayan itu membimbingnya bukan ke ruang tamu atau kamar Nyonya Lily Perak, tetapi ke kantornya. Banyak pelayan datang dan berlaporan. Nyonya Lily Perak yang sedang melihat beberapa dokumen di meja di tengah kantor mengangkat kepalanya. Mata merahnya menatap sekilas ke seluruh tubuh King of Death. Dia menyuruh para pelayan istirahat dan memberi waktu 15 menit. Para pelayan bergegas keluar. Di kantor yang luas hanya tersisa King of Death dan Nyonya Lily Perak. King of Death bertanya tentang kesehatannya karena dia izin sakit. Tapi nyatanya dia sehat, tapi itu cuma kelihatannya saja. Nyonya Lily Perak terbatuk. Di percakapan kali ini, Nyonya Lily Perak seperti menyadari tentang apokalips ini. Untuk sesaat, King of Death tidak bisa mengerti. Nyonya Lily Perak menyipitkan matanya, lalu menjelaskan kalau dia adalah regresor. Buat yang tidak tahu, regresor itu seperti King of Death, orang yang abadi. Dan dia sudah mengalami ke-14 kalinya dalam apokalips ini. Kemudian King of Death mendengar sebuah suara. Suara itu membuat tidak bisa berkata-kata. Hatimu. Nyonya Lily Perak adalah seorang regresor di dunia ini. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi jika kalian suka jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.